Bangsa-bangsa besar pada masa dahulu. Tidak ada daftar resmi mengenai bangsa besar di dunia yang diakui secara universal, baik untuk masa lalu maupun sekarang. Definisi bangsa besar sendiri bisa sangat subjektif, tergantung pada kriteria yang digunakan seperti luas wilayah, jumlah penduduk, pengaruh budaya, kekuatan ekonomi, atau gabungan dari beberapa faktor. Namun, ada beberapa entitas yang sering disebut atau dianggap sebagai bangsa besar dalam sejarah atau pada masa kini, berdasarkan kriteria yang berbeda. Bangsa besar dahulu, kerajaan, kekaisaran. 1. Kekaisaran Romawi. Salah satu peradaban paling berpengaruh dalam sejarah dunia, menguasai wilayah yang luas di Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Arsitektur. Bangunan-bangunan megah seperti Kolosseum dan Pantheon adalah contoh arsitektur Romawi yang masih bisa kita lihat hingga saat ini. Sistem politik. Sistem pemerintahan republik dan kekaisaran yang dikembangkan oleh Romawi menjadi contoh bagi banyak negara di kemudian hari. Kekaisaran Romawi adalah contoh peradaban besar yang meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah dunia. 2. Kekaisaran Persia. Menguasai wilayah yang luas di Asia Barat dan Tengah, dikenal dengan kekuatan militer dan administrasi yang maju. Kekaisaran Persia, juga dikenal sebagai Kekaisaran Iran, adalah serangkaian kerajaan yang berpusat di wilayah Persia, sekarang Iran, sejak abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-20 Masehi. Kekaisaran Persia dikenal karena ekspansi wilayahnya yang luas, sistem administrasi yang maju, dan warisan budayanya yang kaya. Beberapa poin penting tentang Kekaisaran Persia. Awal mula, Kekaisaran Persia pertama, yaitu Kekaisaran Akhemeniah, didirikan oleh Cyrus yang Agung pada abad ke-6 sebelum Masehi. Ekspansi wilayah. Kekaisaran Persia memperluas wilayahnya meliputi Iran, Irak, sebagian Asia Tengah, Turki, Mesir, dan sebagian Eropa. Masa kejayaan. Kekaisaran Akhemeniah mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Darius Agung, dengan sistem administrasi yang terpusat dan pembangunan infrastruktur yang luas. Runtuhnya Kekaisaran Akhemeniah. Kekaisaran Akhemeniah runtuh setelah ditaklukkan oleh Alexander Agung pada abad ke-4 sebelum Masehi. Dinasti-dinasti penerus. Setelah Kekaisaran Akhemeniah, beberapa dinasti Persia lainnya muncul, termasuk Kekaisaran Parthia dan Sasania. Warisan budaya. Kekaisaran Persia meninggalkan warisan budaya yang kaya, termasuk bahasa Persia, Zoroastrianisme, seni, arsitektur, dan sistem administrasi. Pengaruh dalam sejarah. Kekaisaran Persia memiliki pengaruh besar pada perkembangan wilayah Timur Tengah dan sekitarnya, serta menjadi salah satu peradaban penting dalam sejarah dunia. Kekaisaran Persia merupakan salah satu peradaban besar dalam sejarah dunia, dengan warisan budaya dan politik yang masih terasa hingga saat ini. 3. Kekaisaran Mongol. Kekaisaran Mongol menguasai sebagian besar wilayah Rasia pada abad ke-13, terkenal dengan ekspansi militernya yang cepat. Dikutip dari Kompas.com, Kekaisaran Mongol adalah kekaisaran terbesar kedua dalam sejarah dunia yang berkuasa antara tahun 1206 sampai tahun 1368. Pada puncak kejayaannya, wilayah kekuasaan kekaisaran ini mencapai 33 juta kilometer dengan penduduk sebanyak 100 juta jiwa. Sepanjang sejarah, hanya Britania Raya yang mampu mengungguli pencapaian tersebut. Kekaisaran Mongol didirikan oleh Genghis Khan pada 1206. Puncak kejayaan kekaisaran ini dapat dicapai pada masa pemerintahan Kubilai Khan, yang berkuasa antara tahun 1260 sampai tahun 1294. Sejarah berdirinya Kekaisaran Mongol. Pada mulanya, bangsa Mongolia terdiri dari suku-suku nomaden yang menggembala ternak. Suku-suku ini berpindah mengikuti musim dan tinggal di tenda-tenda sementara. Di saat yang sama, mereka juga kerap berselisih karena satu dan lain hal. Genghis Khan, yang lahir dalam kemiskinan, berusaha keras hingga akhirnya menjadi komandan militer untuk Togril, kepala suku Krait. Berawal dari situlah, ia mulai memperluas kekuasaannya melalui diplomasi ataupun peperangan. Setelah berhasil menyatukan suku-suku nomaden di bawah kepemimpinannya, Genghis Khan mendirikan Kekaisaran Mongol pada tahun 1206. Perkembangan Kekaisaran Mongol di bawah kekuasaan Genghis Khan dan keturunannya, Kekaisaran Mongol mampu berkembang pesat dalam waktu cukup singkat. Awal pemerintahannya telah dipenuhi dengan ekspedisi penaklukan wilayah ke segala arah, dimulai dari dinasti Xia Barat di China bagian utara dan kerajaan Khawarizmi di Persia.
Pasukan Mongol yang terdiri dari penunggang kuda dan pemanah pun terbukti tidak terbendung di wilayah lainnya. Mereka berhasil mengalahkan pasukan Iran, Rusia, Eropa Timur, China, dan beberapa negeri lainnya. Bermula dari Mongolia di Asia Timur, kekuasaan kekaisaran ini akhirnya membentang hingga Eropa Timur dan sebagian Eropa Tengah ke Laut Jepang, Arktik, anak benua India, Asia Tenggara Daratan, dataran tinggi Iran, Levan, pegunungan Carpathia dan ke perbatasan Eropa Utara. Masa kejayaan Kekaisaran Mongol. Kekaisaran Mongol mencapai puncak kejayaannya ketika diperintah oleh Kubilai Khan tahun 1260 sampai tahun 1294. Masehi. Kubilai Khan bahkan telah membangun reputasi sebagai penakluk hebat sejak sebelum naik tahta menjadi kaisar. Setelah berkuasa, ia aktif membangun sarana pendidikan, melakukan ekspansi wilayah, mengeluarkan uang kertas, serta mendukung berbagai kebijakan yang merangsang pertumbuhan ekonomi kekaisaran. Para pedagang dari China pun dapat berdagang hingga ke Eropa dengan aman. Meski tidak terkenal karena keajaiban arsitekturnya, Kekaisaran Mongol memberikan kontribusi yang besar bagi kebudayaan dunia dengan menghubungkan dunia timur dan barat. Beberapa cara yang dilakukan adalah dengan melalui perluasan rute perdagangan, hubungan diplomatik, dan aktivitas penjelajahan dari Asia ke timur jauh. Kubilai Khan bahkan mempercayakan jabatan tinggi di istananya kepada penjelajah asal Italia, Marco Polo. Marco Polo menjadi pegawai Kekaisaran Mongol selama 16 tahun, hingga dirinya kembali ke Venesia pada tahun 1291 Masehi. Pada masa pemerintahannya, berbagai invasi ke negeri-negeri Asia Timur dan Tenggara yang telah dimulai sebelum ia naik tahta juga terus digalakkan. Praktik ekspansi wilayah tersebut berhasil memperluas wilayah Kekaisaran Mongol secara signifikan. Akan tetapi, beberapa kampanye militernya juga menemui kegagalan. Misalnya seperti serangan ke Jepang, Jawa, Indonesia, Mesir, dan sejumlah negara di Eropa. Di samping memajukan Kekaisaran Mongol, Kubilai Khan juga mewujudkan mimpinya, yaitu menjadi Kaisar China. 4. Kekaisaran Tiongkok memiliki sejarah panjang dan kaya, dengan peradaban yang maju dan pengaruh budaya yang luas. Kekaisaran Tiongkok mengacu pada periode sejarah Tiongkok ketika wilayah tersebut diperintah oleh kaisar dari berbagai dinasti, dimulai dari dinasti Qin pada 221 sebelum Masehi hingga jatuhnya dinasti Qin pada 1912 Masehi. Sepanjang sejarahnya, Kekaisaran Tiongkok telah diperintah oleh lebih dari 67 dinasti dan 446 kaisar. Beberapa poin penting mengenai Kekaisaran Tiongkok. Fondasi Kekaisaran Dinasti Qin 221–206 SM dianggap sebagai kekaisaran pertama Tiongkok dan memulai tradisi kekaisaran dengan Kaisar Qin Shi Huang, yang menyatukan berbagai wilayah di bawah pemerintahannya. Mandat dari surga, Kaisar Tiongkok diyakini sebagai putra langit, yang memerintah berdasarkan mandat dari surga, sebuah konsep yang memberikan legitimasi ilahi kepada penguasa dan kewajiban masyarakat untuk menghormati dan menaati mereka. Dinasti terkemuka. Beberapa dinasti yang paling terkenal termasuk dinasti Han 206 sebelum Masehi 220 Masehi, dinasti Tang 618–907 Masehi, dan dinasti Qing tahun 1644 sampai tahun 1912 Masehi. Kemajuan dan inovasi. Selama berabad-abad, Kekaisaran Tiongkok mencapai kemajuan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk teknologi, seni, filsafat, dan administrasi negara. Jatuhnya Kekaisaran Dinasti Qing, dinasti terakhir Kekaisaran Tiongkok, berakhir pada tahun 1912 Masehi, menandai berakhirnya era kekaisaran di Tiongkok dan dimulainya era republik. Kekaisaran Tiongkok adalah periode yang sangat panjang dan kaya dalam sejarah dunia, ditandai dengan pemerintahan kaisar, perkembangan peradaban yang pesat, dan perubahan dinasti yang signifikan. 5. Kekaisaran Britania, kerajaan kolonial terbesar dalam sejarah, dengan wilayah kekuasaan yang mencakup seperempat dunia. Britania Raya adalah nama pulau terbesar di Kepulauan Inggris, yang mencakup Inggris, Skotlandia, dan Wales. Jadi, Inggris adalah salah satu negara bagian yang membentuk Pulau Britania Raya, bukan nama keseluruhan pulau itu sendiri. Berikut penjelasannya lebih detail. Britania Raya, Great Britain, adalah pulau terbesar di Kepulauan Inggris. Di dalamnya terdapat 3 negara, Inggris, Skotlandia, dan Wales. Inggris England adalah salah satu negara yang terletak di Pulau Britania Raya.
Kerajaan Bersatu United Kingdom adalah negara berdaulat yang terdiri dari Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Jadi, Britania Raya lebih mengacu pada aspek geografis pulau, sedangkan Kerajaan Bersatu United Kingdom lebih mengacu pada entitas politik. 6. Kekaisaran Ottoman menguasai wilayah yang luas di Eropa Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika Utara selama berabad-abad. Kekaisaran Ottoman, juga dikenal sebagai Kesultanan Turki Utsmaniyah, adalah sebuah kekaisaran besar yang berpusat di Anatolia Turki modern, yang berdiri dari akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-20. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar Eropa Tenggara, Asia Barat, dan Afrika Utara. Kekaisaran Ottoman didirikan oleh Osman I pada tahun 1299 dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 dan ke-17. Beberapa poin penting mengenai Kekaisaran Ottoman. Pendirian, didirikan oleh Osman I pada tahun 1299 di Anatolia Barat Laut. Ekspansi, kekaisaran ini berkembang pesat melalui penaklukan, menguasai wilayah yang luas di 3 benua. Ibu kota, awalnya berpusat di Bursa, kemudian dipindahkan ke Edirne, dan akhirnya ke Konstantinopel, Istanbul, pada tahun 1453 setelah penaklukan kota tersebut. Kejayaan, mengalami masa keemasan pada abad ke-16 dan ke-17, menjadi kekuatan besar di dunia. Runtuhnya, Kekaisaran Ottoman mulai mengalami kemunduran pada abad ke-18, dan akhirnya runtuh setelah Perang Dunia I pada tahun 1922. Warisan, Kekaisaran Ottoman meninggalkan warisan budaya, politik, dan sosial yang signifikan, terutama di wilayah yang pernah dikuasainya. Hubungan dengan Indonesia, Kekaisaran Ottoman juga memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, termasuk Aceh, yang meminta bantuan militer dan teknologi. Kekaisaran Ottoman adalah salah satu kekaisaran terbesar dan terlama dalam sejarah, meninggalkan jejak yang mendalam pada dunia hingga saat ini.